viewers, welcome back to Keeping Up with the Chef with me, Michelle, and Alden. So kita hari ini akan chit-chat sedikit lebih tentang MasterChef. Oke, first question to Alden. Masih inget gak pertama bahan apa yang pertama yang lo bingung, yang lo pas lo lihat terus lo bingung harus diolah jadi apa? Nah, Apa? buah plum. Itu pas challenge Buah lempar dart. buah-buah. Lo gak pernah lihat buah plum sebelumnya? Pernah, cuma makan langsung itu jarang sih. Terus akhirnya lo olah jadi apa? Jadi jelly sama panna cotta. Oh, yang gagal itu guys. Dan itu bener-bener akhirnya lo taruh apa di atas piring? Boleh diceritakan? Boleh diceritakan lo taruh apa di atas piring? Taruh Gue sampai speechless guys. Kayak itu bener-bener panna cotta dia last minute masih bener-bener kayak air. Tapi jujur di challenge kali itu emang shocking banget. Iya, kayak gak biasa dengan Iya. alat-alat sini. Kayak gak ada blast chiller itu untuk bikin panna cotta susah banget. Iya, dan emang kali itu challenge-nya cukup random. Karena gue pribadi, gue dapet manggis hari itu. Dan jujur manggis tuh bisa bikin apa gitu, jadi dessert. Jadi kayak biasanya manggis kita makan sebagai ya buah aja gitu. Dan kayak ketika lo harus ngolah itu jadi dessert, ya gue juga cukup shock. Tapi ya at least makanan gue jadilah. Dan tapi ujung-ujungnya kita berdua masuk pressure test hari itu. Ya kan? Kita masuk pressure test hari itu gitu. Dan lu pernah gak berebutan bahan? Kalau ngomongin bahan-bahan kan di pantry itu kan sebenarnya emang bahan kita banyak banget. Tapi lu pernah gak kayak berebutan bahan sama peserta lain yang mengakibatkan masakan lo tuh nggak jadi atau nggak sempurna, nggak on point gitu? Mungkin telur ya. Telur waktu itu pernah ada kita rebutan telur yang sampai Billy gak kedapetan. Jadi tapi kalau lu pribadi lu pernah gak? enggak sih, cukup komplit di pantry. Iya, sebenarnya kayak pantry cukup komplit Cukup sih. banyak, iya. Dan so far gue sih masakan yang cukup umum sih, kayak masakan Indonesia yang nggak pernah kayak something too complicated. So gue so far ya bahan-bahan selalu terpenuhi juga sih. Dan kalau misalkan lu kekurangan ingredients, biasanya lu switch plan atau kayak lu stick to the plan atau lu switch masakan yang lu bakal masak? Mengalir aja. Tapi emang Alden ini kalau belanja di pantry biasanya tuh udah kayak milih jodoh guys. Lama banget, yang lain udah mulai masak, lu Harus yang terbaik. lu kenapa sih kayak time management lu tuh kurang atau emang lu santai atau YOLO atau Loh, gimana? ini strategi. Jadi hafalin pantry, next bisa cepet gitu loh. Mau taruh ini di sini, ambil ini di BTW, sini. Batagor itu kan challenge pertama. Batagor lu kan gak jadi tuh, itu kekurangan. Kenapa semua bahas yang punya gua ya? Gue nanya. Itu Kenapa kayak, gak bahas laksa lo? laksa gue gak kekurangan bahan, itu cuman kayak salah strategi aja. Ya boleh dijawab dong Batagor dulu. Kan Batagor lu gak ada kulitnya. Nah itu pas digoreng tuh emang karena kekurangan bahan atau gimana waktu itu? Enggak, dapet kulit pangsit. Tapi emang sengaja gua gak pakai. Soalnya kayak Batagor yang aku tahu. Apa tadi gue sekarang aku terpengaruh dengan Jakarta ya. Aku Surabaya. Oke. Jadi aku buatnya Batagor ala Surabaya yang pernah aku makan itu gak ada kulit. Jadi emang kenyal-kenyal terus dengan bumbu kacang. Aslinya waktu itu tuh udah selesai, cuma nggak kesampaian untuk taruh di atas piring guys. Jadi Tuh. salah waktu ya. Iya, coba 5 detik aja udah taruh. Terus gak masuk pressure test. Jadi tapi sebenarnya lu bisa bikin Batagor bisa ya. Tapi kalau setelah Batagor tuh lu ada gak kayak yang fail, bikin apa sih yang fail selama di galeri? Panna cotta doang. Panna cotta doang. Iya, jangan pernah masak panna cotta. Iya, jangan pernah bikin panna cotta. Master Karena chef. dari season sebelumnya juga gue nonton setiap bikin panna cotta tuh pulang. Tapi puji Tuhan Alden belum pulang guys gitu. Cuma masuk pressure test aja begitu. Ada yang nanya nih di live chat. Alden nih asli Surabaya mananya sih? Surabaya Barat. Surabaya Barat, boleh dikasih tahu gak Kak perumahannya gitu, siapa tahu dia mau main-main ke rumah Kak Alden gitu. Surabaya Barat masuk ke Citraland dah, cari sendiri. Tapi kalau misalkan emang lu tumbuh besar di Surabaya? Iya. Lahir di Jakarta sampai 4 tahun baru pindah ke Surabaya. Oh gitu, terus baru sekarang ke Jakarta lagi. Iya, merantau lagi.
Oh, terus ada yang nanya lagi nih di live chat, makanan favorit Kak Alden apa sih? Makanan favoritnya itu sop buntut suka. Mostly itu Indonesian food sama Indonesian food. Mungkin fancy food. Fancy food kayak apa sih? Tapi lo kalau selama di galeri tuh masakannya western loh, Den. Iya. Iya. Jadi western gitu. Jadi lebih ke rasa yang rasanya itu gak banyak di otak-atik tapi enak gitu. Oh begitu, baik. Kalau enggak mau nanya gue. Ada yang nanya enggak nih? Enggak ada yang nanya sih. Gas, ada yang mau nanya enggak? Kalau gak ada ya udah. BTW banyak yang bilang nih katanya Alden kok mirip K-pop boyband. Banyak yang bilang gak sih lo mirip K-pop gitu. Tapi itu emang first impression gue, guys. Gue pertama kali ngeliat ada kayak wow, ada K-popers di sini. Karena emang Alden tuh kayak perawakannya tuh seperti K-pop, kayak bisa dilihat gitu kan, ganteng, menggemaskan begitu kan. Konyol Mas Yu. Tapi emang sebenarnya banyak kayak yang bilang lo tuh mirip K-pop gitu, artis Korea. Ya cuma dibilang kayak stylenya aja, stylenya kayak Korea gitu. Mukanya? Mukanya kayak no comment. Banyak yang bilang ganteng nggak sebelumnya? Nanti kepedean. Lo nggak apa-apa, emang harus pede. Dijudge saja sendiri. Oh, dijudge sendiri. Oh, coba katanya ada yang request nih di live chat nyanyi Korea dikit dong. Enggak tahu. Gak bisa nyanyi Korea. Dan gak bisa bahasa Korea. Kayak Gitu cuma ya. dikit-dikit doang. Gak apa-apa guys, next untuk sesi selanjutnya kalian siapin pertanyaan yang banyak buat Kak Alden. Aku tahu pasti banyak nih fansnya Alden di luar Iya guys, sana. kalau mau request nyanyi mending kayak ini. Ini suka nyanyi Iya, gitu. apa-apa. Biasa kalau di Masterchef semua pada gabut pasti Macel nyanyi. Ya boleh lah, nanti request di Instagram aku aja. Now let's talk about pressure test. Karena kita berdua ini episode awal pasti kalian sering banget lihat kita di pressure test. Tapi sebenarnya tiap challenge 2, lu sebelum lu di-decide sama juri, lu masuk pressure test, lu selalu punya feeling atau enggak? Ada sih feeling, cuma kayak herannya pas makanannya lagi oke, platingan oke, dipanggil maju dan itu ujung-ujungnya masuk ke pressure test kayak bingung gitu loh. Iya, jujur gue juga bingung kayak makanan Alden itu rata-rata challenge kedua selalu bagus, konsep selalu bagus dan kelihatannya tuh selalu epic gitu ya. Tapi yang gue bingung kenapa masuk pressure test Nah, gitu. iya. Kalau gue pribadi sih, so far kayak gue selalu punya feeling kalau gue masuk pressure test karena kayak kadang kayak abis makanan lu jadi, lu lihat kanan kiri, dan ketika lu ngerasa makanan lu lebih jelek dibanding yang lain, itu di momen yang kayak lu ngerasa kayak gue masuk pressure test sih. Ya benar. Gitu. Tapi kalau lu sendiri misalkan lu nggak masuk pressure test tapi temen lu masuk pressure test, perasaan lu gimana sih lihat temen lu yang pressure test? Mungkin ngerasa kayak ya gue kan juga pernah aku pernah rasakan pressure test, jadi harus mengerti kayak tuh masuk pressure test lagi, tapi masuk pressure test aslinya ya biasa aja kok harusnya gitu. Kalau gue sih Kalau masaknya bener, terus eksekusinya bener, aslinya nggak ada yang harus ditakutin gitu. jadi selama pressure test lo selalu masak bener. Tapi emang iya sih. Ya, Alden kalau misalkan pressure test, gue juga pribadi kita selalu yang kayak do our best gitu karena itu yang benar-benar menentukan lo pulang atau lo lanjut gitu di sini. Gitu. Tapi so far kalau lo sendiri ada gak komenan dari juri yang emang kayak membuat lo berkesan kayak makan lo enak banget? Adanya yang kayak gue bingung kayak aku bingung kayak makanan ini aku ngerasa ini tuh enak, kayak harusnya overall itu enak dan platingan aku itu udah kayak maksimal. Jangan nangis. Enggak. Tapi ternyata rasanya masih kurang gitu. Itu Jadi challenge yang mana? bebek. Oh, bebek. Iya. Oh, iya. Kayaknya jauh deh. Ya udah anggap aja ya. Kalau gue pribadi sih kayak yang berkesan banget sih belum ada ya, karena ya itu gue tuh selalu diambang gitu kayak bilang enak tapi selalu pasti ada miss, makanya gue belum pernah menang challenge even though gue sering dipanggil challenge pertama. Tapi kalau yang kayak Terus komentar apa yang paling menusuk? Paling menusuk itu mungkin pas laksa cepret-cepret itu sih. Karena emang gue jujur gue juga tahu platingan gue salah banget dan itu gue malu banget, plating kayak gitu gue malu banget. Tapi emang Mungkin perlu belajar dari oh iya karena Alden itu plating sangat on point dan gue itu untuk plating
kurang banget sih. Tapi kayak emang itu momen gue bener-bener malu banget. Dan gue plating 5 menit terakhir, gue nggak ada ide. Ya udah akhirnya kayak I just do kayak what across my mind gitu. But it's okay lah ya, kayak at least I'm still here gitu. Pernah nggak nangis di galeri? Nangis di galeri nggak pernah sih. Kayak gue kalau panik lebih ke arah lebih nafsu untuk mencari solusi ya, bukan nangis sih. Kalau nangis mungkin lebih kayak ke pressure aja sih, bukan kayak bingung masak apa kayak. Kalau ada yang pulang pas pulang gitu, ada yang pulang Sih so far gue belum ada sih nangis. Kayak semua teman-teman aku masih di sini gitu, jadi kayak belum ada yang terlalu sampai sedih banget sih. Siapa temennya? Banyak. Alden salah satu temen aku di sini ya kan, yang ganteng-ganteng gue temenin lah gitu dong konsepnya ya kan. Oh, tragedi. Lu pernah mengalami tragedi apa selama di galeri? Tragedi kayak gimana dulu? Kayak misalkan, ya kalau gue cerita dulu. Kalau gue sendiri tragedi gue rata-rata sih berdarah aja, kayak jari potong. Itu dari audisi on air pertama emang jari gue kepotong gitu, kayak sedikit somplak gitu kukunya. Terus kayak emang tangan gue tuh tipis pemirsa, jadi tuh kayak halus tan. Enggak, tapi emang bener tangan gue tuh tipis, makanya kayak gue kena yang kayak yang sedikit tajam-tajam tuh pasti berdarah. Yang nonton tolong dihitung ya guys, kalau berapa kali Macel kepotong jarinya. Tapi makanya kayak hampir setiap episode gue itu panggil medik. Tapi sebenarnya bukan karena kepotong, karena memang kulit saya tuh tipis. Biar mediknya ada kerjaan. Iya, biar medik itu ada kerjaan gitu. Biar gue bagi-bagi kerjaan begitu. Kalau lu sendiri, lu pernah ngalamin tragedi gak, kayak atau enggak makanan lu gosong, atau lu ngerusakin utensil atau apa gitu? Ya itu dia panah kota, itu udah paling kacau. Tragedi lu itu? Tragedi iya, udah 30 menit, 15 menit itu masih kayak gak ngeset kayak aduh kacau. Itu kacau. Gue juga prihatin sih setelah gue lihat hasil dan mendengar cerita ya. Begitu. Tapi sebenarnya kalau lu menguasai itu masakan apa sih? Kayak western, atau lu lebih ke asin kah, atau ke dessert kah gitu? Western. Kayak kenapa lu pede untuk memasak western? Pede western karena kebanyakan sekolah diajarinnya itu western. Terus kalau Indonesian food itu belajarnya sendiri, dan itu baru akhir-akhir ini baru belajar gitu. Kalau gue sendiri sih gue lebih pede. Gue mostly pede sih kayak asin atau manis. Tapi gue lebih menyukai untuk baking. Karena menurut gue baking itu challenge-nya lebih tinggi. Kayak lu kalau salah takaran, lu salah teknik, lu udah nggak bisa perbaiki gitu. Baking, dessert harus lebih presisi. Ya, lebih presisi. Kalau masakan dicicipin bisa diperbaikin. Kecuali kebanyakan asin, kebanyakan garam ya. Iya, kalau Alden rata-rata sih kurang garam ya, iya, gitu. Tapi kalau misalkan nih, lu boleh pilih kayak apa sih, lu pengen masak apa nih di galeri next? Yang masih lu cita-citakan, yang pengen lu pamerkan kepada juri? Kalau masak sih udah kebanyakan udah coba ya, kayak dari segala protein, yang belum kepiting. Kepiting ya. Emang lu pede kalau lu masak kepiting, lu bisa menang challenge, lu pede? Bisa, pasti menang. Tunggu. Kalau gue sih pengen bikin dessert tapi lebih kayak ala fine dining gitu sih. Walaupun gue tahu platingannya bisa nggak? Itu dia, kayak walaupun gue tahu gue akan bersaing dengan Aishan dan Cheryl yang which is mereka itu sangat bagus gitu di dessert, tapi gue juga yakin gue bisa lah mengalahkan mereka berdua. So sweet and see. Okay. So that's all from us today guys. Keep on watching. Kalau kalian mau tahu pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, kayak keep on comment, mention juga kita, and kalian akan ditemenin oleh teman-teman kita selanjutnya. Oke, bye bye.